Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Jangan pernah lupa, tetap klik petir. Karena kalau kita lihat sekarang informasi tentang P-Network semakin hari semakin banyak. Dan semakin hari semakin juga membingungkan. Open mainnet terjadi Desember, open mainnet terjadi Januari, open mainnet terjadi Maret. Itulah informasi yang terbaru pada saat ini. Apakah benar Desember ada open mainnet? Kalau global tidak. Kalau mandiri boleh-boleh saja. Hari ini pun bisa dibuat open mainnet mandiri kalau ada komunitas yang mau dan berani. Tetapi sebuah kepastian open mainnet global itu yang kita tunggu-tunggu dan belum pernah diucapkan sama Nicholas, sama Cheng Diovan, kapan open mainnet global terjadi. Sekarang masih berandai-andai. Saya yakini open mainnet global, core team dan Cheng Diovan atau Nicholas Kokalis masih menunggu komunitas. Kapan membuat open mainnet mandiri? Jadi kita semuanya masih menunggu. Ada lagi berita yang paling hebat, paling dahsyat saat ini. CoinP akan segera masuk exchange. No. Tidak mungkin. Jadi kalau ada yang mengatakan CoinP kita akan segera masuk exchange dalam waktu dekat ini, bohong. Itu tidak benar. Exchange itu tempat penukaran. CoinP ditukar dengan uang fiat. Itu tidak mungkin. Kalau nanti di ujung-ujung, setelah berjalan, ya, CoinP dianggap sebagai alat bayar dan berjalan beberapa tahun, itu mungkin bisa masuk exchange. Kalau saat ini jangan pernah bermimpi, untuk saat ini jangan pernah berharap. Kenapa demikian? Andai kata CoinP Network masuk ke exchange, pemilik CoinP dimanapun berada, di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Cina, di India, di mana saja di dunia ini pasti akan menukarkan CoinP-nya dengan uang fiat. Pikirkan ini nggak mungkin terjadi. Yang bisa terjadi adalah CoinP sebagai alat bayar. Setelah ini terjadi dan dunia mengakuinya, bisa-bisa aja di ujung-ujungnya bisa masuk exchange. Tapi kalau sekarang tak mungkin. Kenapa? CoinP diciptakan untuk alat bayar. Ya, bukan disiapkan sebagai aset untuk investasi, bukan demikian. Jadi jangan salah mengartikan. Jika ada orang yang mengatakan bahwasanya CoinP bisa ditukar di exchange nanti, itu berita yang tidak benar, itu adalah berita bohong. Tapi kalau CoinP dijadikan sebagai alat bayar, alat barter, bisa saja gitu. Ingat, CoinP bukan aset. CoinP ini diciptakan untuk alat bayar. Jadi perlu kita ingat. Ya, jadi teman, sahabat dimanapun berada, ya boleh saja membaca berita, tapi cobalah berita itu kita diskusikan dulu, kita tanya teman-teman. Jadi kalau menurut saya mengatakan, ya, sampai Januari ini belum ada penjualan rumah, belum ada penjualan mobil yang bisa dibayar dengan CoinP. Sampai Januari ini saya rekomendasi, ya. Tidak pernah terjadi. Tetapi kalau yang mengatakan di komunitas-komunitas tertentu, ya, yang menyatakan open mainnet mandiri akan ada penjualan rumah, mobil dan lain sebagainya, tetapi tidak akan pernah terjadi langsung. Tunggu open mainnet global dulu. Pesannya sekarang, berlakunya nanti kapan open mainnet global. Jadi ada sebuah komunitas yang takut dia sama saya. Saya dikeluarkan dari grupnya. Kenapa? Saya banyak mengingatkan teman-teman P-Network, saya protes. Ya, nggak ada pembelian rumah, nggak ada pembelian emas, nggak ada pembelian berlian. Bohong. Itu yang ada nanti kita lihat. Andai kata CoinP Network itu diberlakukan secara global dan berapa nilai harga satu CoinP. Ini berandai-andainya terlalu tinggi. Harga CoinP di Januari nanti pada saat open mainnet mandiri tetap 314.159. Alah. Udahlah kawan-kawan. Kita bicara yang serius saja apa adanya. Saya rekomendasi, saya yakini
tidak akan terjadi 314.159 melihat perkembangan situasi saat ini. Kalau di bawah itu mungkin satu koin Pi harganya 50 juta, 100 juta itu masuk di akal. Kalau sudah bicara sampai 4,7 miliar satu koin Pi, untuk saat ini saya tidak yakin. Dan saya tidak percaya. Tidak ada penukaran koin Pi di exchange manapun. Jika ada nanti koin Pi bisa ditukarkan di exchange, saya berani yakin seluruh pemegang koin Pi Network akan rame-rame menukarkan koin Pi-nya di exchange tersebut. Kalaupun itu juga dipaksakan harus terjadi, pasti ada pembatasan penjualan koin Pi. Karena koin Pi ini bukan untuk diperjualbelikan, tapi koin Pi sebagai alat bayar. Nantinya, sekarang belum. Satu negara pun yang mengakui bahwasannya koin Pi adalah sebagai uang digital. Belum ada sampai saat ini. Kalau itu ada, itu komunitas. Negara belum pernah ada yang mengakui. Bayangkan sudah 4 tahun berjalan dan bahkan lebih, belum ada satu negara pun yang menyatakan koin Pi sebagai alat bayar, koin Pi sebagai uang digital. Belum ada satu negara pun. Jadi teman, sahabat dimanapun berada, nggak usah takut, nggak usah kesel. Tetap klik petir, kita kumpul aja koin kita. Ya kalau itu nanti ternyata memang berharga, itu memang rezeki kita. Kalau sampai saat ini belum berharga, ya kita bersabar dulu. Namun kalau ada yang mau beli dengan harga-harga yang tertentu, teman-teman sepakat, sepanjang teman-teman tidak dibohongi, tidak ditipunya, ya silakan aja. Orang koin Pi kan teman yang punya, kita nggak bisa ngelarang, mau dijual, mau diapain, mau disimpan, ya tergantung teman-teman. Namun saya mengingatkan kepada teman-teman semua, tetap klik petir, jaga koin Pi kita, jangan sampai diserok oleh orang-orang tertentu. Jika ada yang mau barter, teman-teman setuju dengan barangnya, dengan nilai harga koin Pi, berapapun itu harganya, sepanjang konsensus, silakan aja. Teman dan sahabat Pi Network dimanapun berada, saya ingin pastikan pada saat Desember, Januari, dan Maret, tidak ada open mainnet global. Yang ada hanya open mainnet mandiri. Mungkin video singkat ini bisa menambah wawasan bagi kita tetap tenang, kita tetap sabar, ikuti terus perkembangan, sering-sering silaturahmi dengan teman-teman Pi Network dimanapun berada, saling berbagi informasi. Semoga kita bisa mendapatkan informasi yang akurat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, sahabat Pi Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat Pi Network ya, saya mohon maaf. Terdahulu ada keluar video saya yang tentang masalah politik, salah posting. Jadi atas ketidaknyamanan ini, saya mohon maaf kepada teman-teman semua.